Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Himawan Tardia Pulungan. Saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino yang berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA yang berupa basa nitrogen yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu protein. Sintetis protein ini juga bisa disebut sebagai proses pembentukan protein. Tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA dan menghasilkan mRNA. Proses ini terjadi dalam nukleus atau inti sel dan melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Tahapan transkripsi. Yang pertama inisiasi. Inisiasi terjadi RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahapan yang kedua adalah elongasi. Elongasi yaitu satu untaian DNA untaian bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Elongasi ini terjadi setelah inisiasi. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi yaitu urutan di mana memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Ini adalah gambar dari transkripsi. Ini adalah proses inisiasi. Di sini adalah RNA polimerase yang awalnya adalah terikat di promoter, kemudian menjadi elongasi. Karena dari terikatnya RNA ini, maka DNA terbuka. Setelah itu elongasi menjadi ke proses terminasi. Yang kedua, proses tahapan yang kedua yaitu adalah translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Terjadi dalam sitoplasma dan dibantu oleh ribosom. Translasi terjadi melalui 3 tahapan yang sama seperti transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau G. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimutasi. Jadi tahapan prosesnya adalah yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA. tRNA adalah transfer RNA. Antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA atau transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG.
Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Jadi inilah tahap awal dari penyusunan menjadi protein. Tahap kedua adalah elongasi. Elongasi dari translasi. Elongasi adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke dalam rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Ini adalah gambar dari elongasi pada translasi. Jadi proses tahapnya itu adalah kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Asam amino pertama atau metionin itu segera lepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA atau tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. RNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit terbesar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Jadi ini adalah tahap elongasi translasi. Setelah tahap elongasi ini adalah tahap terminasi translasi. Tahap ini adalah di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon yaitu UAG, UAA atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas dari ribosom. Proses terminasi atau pengakhiran dari translasi adalah proses berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit terbesar atau terkecil. Protein yang telah disintetis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Ini adalah gambar dari terminasi translasi. Polipeptida bebas. Oke, sekian penjelasan materi ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.